kita senam bersama ya. Jadi kita semangat, supaya kalau kita semangat hati kita bahagia, dan jika kita bahagia kita bisa mentransfer ilmu lebih baik lagi. Setuju Bapak Ibu? Oke, silakan berdiri. Bapak Ibu, biar berdiri. Oke. Masih latihan pernapasan perut. Menyelarkan otot terbuka. Kita bahagia. Oke. Hari ini kita bahagia, hari ini kita sehat, hari ini kita bersemangat. Kita siap untuk masuk ke materi kita selanjutnya. Boleh atur nafas dulu. Saya jujur ngos-ngosan. Alhamdulillah. Tapi kita berkeringat dan kita sehat. Materi kita selanjutnya adalah great personality. Nah, ketika kita mendengar kata-kata great personality, yang terbayang di pikiran kita apa Bapak Ibu? Orang pintar? Dukun? Bukan. Orang pintar, cerdas, menyenangkan, perfeksional. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Perfecto. Bapak-bapak suka yang perfect nih sepertinya. Pribadi yang baik, betul sekali. Great personality, pribadi yang baik. Seorang guru, seorang pengajar, kita sebut sebagai guru yang baik, sebagai pendidik yang baik, ketika mempunyai great personality. Jadi kepribadian yang baik. Ketika kita memilih profesi sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru, jadikan profesi ini adalah sebuah panggilan jiwa. Betul Bapak Ibu? Ketika profesi ini adalah sebuah panggilan jiwa, maka kita akan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Hati yang ikhlas, hati yang ridho, maka akan membangun sebuah kepribadian yang baik. Betul Bapak Ibu? Kita pernah ketemu sama orang yang orangnya itu baik banget, tulus banget, otomatis orangnya menyenangkan. Nah, hari ini kita akan belajar untuk menjadi guru yang menyenangkan. Pertanyaan pertama adalah,
lakukan ketika menghadapi satu, murid yang tantrum, dua, murid yang marah, tiga, murid yang cengeng, empat, murid yang cerewet. Nah, ini bukan pertanyaan ujian ya Bapak Ibu. Ini adalah pertanyaan tentang great personality. Nah, pertanyaan pertama, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika bertemu murid yang tantrum, marah? Nah, dalam pikiran Bapak dan Ibu yang sejenak terlintas itu apa? Murid ini marah. Yang terlintas apa? Mungkin ada Bapak Ibu yang berkenan menjawab. Muridnya nyebelin, benar nggak Bapak Ibu? Muridnya ngeselin, bikin kita stres, benar Bapak Ibu? Bikin kita takut, nah, bikin kita jadi darah tinggi misalkan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, setiap anak itu terlahir suci. Nah, anak-anak sebelum usianya 7 tahun, filter mentalnya ini belum aktif. Nah, ketika anak-anak yang filter mentalnya belum aktif, mereka belum bisa mengungkapkan apa yang diinginkan ini dengan cara yang baik. Nah, ternyata dalam ilmu psikologis, jika kita bertemu dengan anak-anak yang suka marah, yang suka marah-marah, ternyata itu bukan berarti dia anak yang jahat. Bisa jadi anak yang suka marah-marah ini sebenarnya dia punya sifat kepemimpinan, dia orang yang tegas, tetapi belum tahu bagaimana cara untuk mengungkapkannya. Itu yang pertama. Kemudian ketika kita ketemu sama anak murid atau anak kita sendiri, dia cengeng, nangis dan lain sebagainya. Ternyata anak ini bukannya dia cengeng, tetapi anak ini lembut hatinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara dia mengungkapkannya. Ketika ketemu sama anak yang ngeyel, dia mempertahankan apa yang dia inginkan. Nah, bisa jadi dia adalah anak yang tegas, yang teguh pendirian, tapi belum tahu gimana caranya. Tugas kita sebagai seorang guru, sebagai orang tua adalah mengajarkan kepada putra-putri kita, mengajarkan kepada anak didik kita untuk melakukan apa yang ingin diekspresikan dengan cara yang benar. Nah, di sini great personality kita diuji. Guru yang baik, guru yang menyenangkan adalah guru yang membuat hati anak didiknya menjadi nyaman. Nah, next. Great personality ini terdiri dari apa saja Bapak Ibu? Kita ada kenal dua macam kata-kata. Yang satu adalah kata-kata magic word. Yang kedua adalah killer word. Magic word ini apa Bapak Ibu? Magic word ini adalah pujian. Kata-kata yang mempunyai arti positif, yang bisa menyemangati. Ya, mungkin kata-katanya, kalimatnya, maksudnya sama, tapi yang satu bisa jadi magic word, yang satu bisa jadi killer word. Magic word, ada yang bisa Ibu bantu. Killer word, kamu mau apa? Nah, artinya adalah sama. Kita pengen mengetahui apa yang mau dilakukan oleh anak didik kita, oleh putra-putri kita. Tapi yang satu menerima dengan sukacita, yang satu menerima dengan duka lara, dengan luka batin bahkan. Kita ngomong ke anak kita, kamu mau apa sih? Terus kemudian kita ganti nih, apa yang bisa Bunda bantu nak? Maka anak akan lebih nurut dengan kata-kata yang pertama. Magic word dan killer word. Nah, kemudian ada dua tipe public speaker. Nah,
public speaker. Kita sebagai guru adalah seorang public speaker. Kita sebagai orang tua di rumah juga public speaker. Nah, public speaker ini ada yang kita sebut dengan great speaker, pembicara yang baik, dan great listener, pendengar yang baik. Yang disebut public speaker yang berhasil itu adalah yang mempunyai kemampuan great speaker dan juga great listener. Sesekali kita dengarkan putra-putri kita, sesekali kita dengarkan anak didik kita, apa yang mereka inginkan, apa yang ingin mereka capai. Nah, di sini nanti kita bisa mensinkronkan pola didik kita, pola asuh kita dengan keinginan dari putra-putri dan anak didik kita. Di sini kita bisa menjadi seorang public speaker yang menarik, seorang public speaker yang dirindukan oleh anak didik kita. Nah, karena keterbatasan waktu, saya hanya diberikan waktu sampai jam 2 siang. Nanti ada sesi hipnoterapi dan lain-lain. Mohon izin untuk materinya mungkin nanti akan di-share oleh Bapak Panitia. Dan kita langsung kita masuk ke materi inti, yaitu public speaker for teacher. Nah, public speaker untuk guru. Tantangan public speaking. Nah, tantangan public speaking ini apa Bapak Ibu? Apa bedanya ketika kita mengisi acara training public speaking di perusahaan atau di satu event dengan kita jadi public speaking di kelas mengajar para siswa atau para mahasiswa kita? Tantangannya apa Bapak Ibu? Tantangannya adalah kesiapan audiens. Kalau misalkan kita mengajar di satu training berbayar atau di satu event, audiens kita ini kan membayar, mengeluarkan pengorbanan dan biaya. Otomatis kesiapan mereka ini lebih siap. Tanpa kita komandoi pun mereka akan lebih siap. Tapi lain halnya ketika kita mengajar di sekolah, di kelas, misalkan audiensnya anak murid kita nih, ada 35 orang atau 20 orang atau mahasiswa kita. Nah, kesiapan dari audiens kita ini beda-beda. Ada yang datang ke sekolah, duduk, ini memang udah siap. Nah, nanti ada kita kenal dengan jenis-jenis audiens, tipe-tipe audiens kita itu nanti bagaimana. Ada yang tipenya shift, si anak manis. Jadi memang udah niat nih, nawaitu dari rumah saya mau sekolah, saya mau mendengarkan pelajaran, saya mau pintar. Nah ini, si anak manis, tipe audiens kita yang pertama, tipe murid kita yang pertama. Ada ya Bu ya, kita semuanya punya murid kesayangan. Si anak yang manis, pokoknya kalau dia datang itu bisa jadi pelikulara kita. Nah, yang kedua itu tipe yang blackout atau si negative thinking. Lihat kita tuh bawaannya negatif aja. Nah, ini bahaya. Kemudian ada lagi yang tipe dia sebagai si penembak jitu, difokus terus ke kita. Nah, itu bagus. Nah, tipe-tipe audiens ini macam-macam Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menghandle semua audiens ini supaya audiens ini fokusnya bisa ke kita? Nah, caranya adalah kita harus mengeluarkan effort untuk membuat mereka tertarik untuk yang pertama ingin tahu, yang kedua mendengarkan, yang ketiga memahami, yang keempat mempraktekkan. Nah, jadi kita memang effortnya harus lebih. Bagaimana caranya? Bisa dengan kita opening yang memukau, dengan kita mengajak mereka berdiskusi, dengan kita adakan ice breaking dan lain-lain. Nah, ini. Jadi memang kita ketika mengajar anak didik kita ini lebih sulit daripada kita mengajar sebuah training, karena kesiapannya memang lain-lain. Tujuan datang ke sekolah itu lain-lain. Ada yang datang untuk belajar, ada yang datang untuk menunaikan kewajiban saja.
menggugurkan kewajiban saja supaya nggak dimarahin oleh orang tuanya. Nah itu adalah tantangan kita bersama. Tips sukses untuk public speaker for teacher. Nah, yang pertama adalah conditioning. Conditioning itu apa Bapak Ibu? Kita mengkondisikan kelas. Nah makanya ketika mau mulai belajar, biasanya ada, kalau di tempat saya itu dengan karakter building dan lain-lain, baris berbaris dan lain-lain. Itu dalam rangka bertujuan untuk conditioning, mempersiapkan fisik dan supaya siap mental juga. Nah, siap gerak, kalau zaman saya dulu tahun 80-an, siap gerak, kencang depan gerak, tegak gerak. Nah, men-setting alam bawah sadarnya supaya siap. Ketika nanti guru datang, kita sudah siap. Kemudian buat pembukaan yang menarik, openingnya menarik dengan games, tepuk-tepuk dan lain-lain misalkan. Amati ekspresi mereka. Nah, ekspresi gesturnya mereka ini seperti apa? Kita tadi sudah belajar tentang gestur. Gestur penolakan, kakinya disilang. Gestur penolakan, duduknya nyender misalkan. Gestur penolakan, tangannya sedang. Nah, supaya mereka ini siap, kita harus menginstruksikan kepada mereka supaya duduk siap. Jangan ada yang nyender. Karena di sini kita posisinya adalah dominan sebagai seorang guru. Nah, murid-murid ini sudah trust ke kita. Nah, gunakan kedominannya kita untuk mengendalikan audiens, mengendalikan murid-murid kita. Kemudian jangan ke pokok inti jika mereka belum siap. Pastikan dulu mereka siap, baru kita mulai pelajaran. Kalau mereka masih ribut, masih lari sana lari sini, itu kita memberikan pelajaran itu tetap tidak masuk. Akhirnya apa? Ada kebocoran energi yang besar di situ, membuat kita jadi lelah. Pastikan mereka siap untuk menerima pelajaran kita. Nah, di sini tandanya mereka siap. Kita pelajari tentang gelombang otak manusia. Nah, kalau kondisi mereka ini lagi di gelombang beta, itu bangun terjaga penuh. Gelombang beta itu kalau digambarkan gelombangnya itu rapat. Nah, gelombang otaknya rapat, bangun terjaga penuh. Kemudian di gelombang otak alfa, kondisi rileks, fokus satu objek, penghubung pikiran sadar dan bawah sadar. Nah ini kalau anak didik kita lagi kondisi alfa, ini gampang banget untuk menerima pelajaran karena dia fokus satu objek. Jadi Bapak Ibu, tidak ada ceritanya seorang murid yang bodoh. Yang ada adalah seorang murid yang tidak fokus. Kekuatan fokus ini luar biasa Bapak Ibu. Analoginya, fokus ini diibaratkan sebagai cahaya. Cahaya, kalau misalkan membiasnya tidak fokus, seperti cahaya matahari, kita kena cahaya matahari nggak kenapa-napa. Jadi sinarnya tidak terlalu kuat, menyerap informasinya tidak terlalu kuat karena fokusnya menyebar. Tetapi kalau cahaya itu fokusnya satu titik, sinar laser. Sinar laser itu bisa memotong baja. Kenapa? Karena dia fokus. Jadi kekuatan fokus ini luar biasa Bapak Ibu. Kita maksimalkan fokus putra putri kita. Dengan apa? Dengan opening yang menarik misalkan, storytelling dan lain sebagainya. Kemudian gelombang otak theta, kondisi hipnotis, mimpi, meditasi, melamun, aktivitas bawah sadar. Nah, kemudian kondisi delta itu tidur lelap tanpa mimpi. Nah, kalau theta itu tidur ayam, kalau misalkan delta itu tidur lelap tanpa mimpi. Kalau kondisi anak didik kita di theta atau delta, cepat bangunkan. Jangan dibiarkan putra putri kita ngantuk-ngantuk, suruh bangun, cuci muka, fokus lagi, kemudian baru boleh masuk kelas ibu lagi. Nah, itu misalkan. Sampaikan tujuan akhir dari materi pembelajaran. Nah,
ubah mindset berpikir mereka, ubah mindset anak didik kita. Jangan berorientasi pada nilai. Ubah mindset berpikir mereka, fokus pada target bukan nilai. Jadi yang penting kalian paham. Jadi bukan fokus lagi ke nilai. Kalau saya menanamkan kepada putra-putri saya, nilai itu gak terlalu penting untuk bunda. Yang penting kamu mengerjakan soal ini, kamu mengerjakan sendiri, kamu paham, berapapun nilainya, bunda akan apresiasi. Kalau misalkan jelek, di bawah rata-rata, berarti memang kamu belum paham. Harus kita berusaha lagi, harus kita belajar lagi. Kita belajar sama-sama untuk memperbaiki kesalahan. Jadi nilai itu bukan segala-galanya Bapak Ibu. Kita harus tanamkan itu kepada putra-putri kita, pada putra-putri didik kita. Fokus orientasinya pada hasil. Hasilnya adalah kalian paham, kalian memahami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tunjukkan peta suksesnya, beri semangat. Nah, kamu punya cita-cita apa? Tunjukkan peta suksesnya. Cara kamu untuk sukses adalah dengan belajar. Bukan cuma caranya saja, tapi sikap suksesnya juga harus kita ajarkan. Sikap sukses itu bagaimana? Sikap sukses adalah semangat. Bagaimana kalian bisa jadi orang sukses kalau sikap suksesnya aja nggak kalian miliki? Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada putra-putri didik kita. Yang ketiga adalah ajak mereka memvisualisasikan. Visualisasikan apa yang jadi tujuan hidup kalian. Tujuannya adalah misalkan kalian jadi dokter, visualisasikan kalian jadi dokter. Visualisasi itu sama dengan doa. Jadi saling mendukung. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Kita menginginkan punya uang banyak misalkan. Ada yang ingin uang 1 miliar. Kita pernah berdoa, ya Allah saya pengen uang 1 miliar. Belum berani. Kenapa kita nggak berani? Kita yakin Allah Maha Kaya. Kita pengen uang 100 juta aja deh. Kalau 1 miliar misalkan kita terlalu berat membayarkannya. 100 juta. Kita minta sama Allah, kita visualisasikan. Ketika kita memvisualisasikan, itu akan mempercepat dikabulkannya doa. Nah, caranya bagaimana? Bayangkan dan rasakan. Misalkan uang 1 miliar. Boleh Bapak Ibu kita cek visualisasi. Mungkin Bapak Ibu ada selembar kertas, boleh ditaruh di depan. Selembar kertas dan pensil. Ya, mohon izin saya ada kertas. Ya. Coba Bapak Ibu tuliskan tapi ini cepat, jangan dianalisa. Tulis langsung, kita sebutkan langsung ditulis. Waktunya hanya 1 detik. 1.275.000. 1.275.000. 1, 2, 3. Silakan ditaruh pensilnya. Ya, kita cek sama-sama. Selamat datang Ibu, silakan. Ya, 1.275.000.000. Bukan 1.275.000. 1.275.000.000. 1.275.000.000. Nulisnya salah Bapak Ibu. Nah, 1.275.000. Amin. Kita visualisasikan Pak, semoga bisa mendapatkan nilai tersebut. Nah, kita memvisualisasikan dengan cara kita benar-benar membayangkan dan rasakan. Ketika kita membayangkan dan rasakan, dan kita berdoa untuk bisa mendapatkan itu, maka insya Allah akan mudah terwujud. Jadi bagaimana Allah bisa mengabulkan doa kita ketika kita memvisualisasikannya saja salah. 1.275.000. Kebanyakan dari kita nulis 1.275.000. Kebanyakan dari kita menulisnya 1.275.000.000. Visualisasinya salah. Nah, kita ajarkan untuk putra putri kita, anak didik kita untuk benar memvisualisasikan cita-citanya.
Kemudian kita arahkan cara mencapainya bagaimana dan lain sebagainya. Mohon izin, mungkin break sebentar. Ya. Saya kembalikan ini kembali kepada moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berisi banget ya. Iya, dulu ya. Baik, sebelum kita melanjutkan lagi materinya,